Selamat pagi adik-adik semua. Sudah siap kan untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Pastinya siap dong, Kak. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Karena anugerah-Mu lah Tuhan, kami bisa berkumpul kembali di pagi hari ini untuk memulai ibadah sekolah minggu bersama adik-adik kami Tuhan. Walaupun kami tidak bertatap muka Tuhan, tapi kami tahu hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Engkau menyertai Tuhan adik-adik kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ini Tuhan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan pujikan Do Re Mi. Adik-adik, kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan. Nah adik-adik, kita sudah diampuni oleh Tuhan. Sekarang kita harus mengasihi Tuhan. Kita akan pujikan KASIH. Mari kita pujikan dengan semangat ya adik-adik. KASIH, 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 kasih.
adik-adik, kita telah selesai memuji dan meninggikan nama Tuhan. Pada saat ini kita akan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari sebelum itu kita nyanyikan lagu Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Kita pujikan dari awal. Hatiku tak disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku tak dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita pujikan dari awal. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni
memasuki firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami untuk mengampuni sesama kami Tuhan. Meskipun itu sulit, meskipun itu susah, tapi kami akan belajar terus untuk mengampuni sesama kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hati kami, Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami untuk dapat menerima firman-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Ya, kali ini bertemu lagi dengan Kak Jojo. Tapi Kak Jojo kayaknya kurang nyaman ini ya kalau manggil adik-adik. Kak Jojo bakalan panggil semuanya teman-teman aja ya, biar kelihatan lebih akrab, lebih enak gitu ya. Karena di sini kita mau sama-sama belajar. Nah, ngomongin soal pengampunan ini ya, teman-teman ya, seperti lagu-lagu yang sudah dinyanyikan, dipujikan sama Kak Stevi, sama Kak Tabita tadi, ya. Banyak lagu-lagu yang mengatakan tentang pengampunan ini teman-teman, mengampuni ini ya, luar biasa sekali. Nah, di sini Kak Jojo mau berbicara tentang mengampuni, tetapi Kak Jojo mau angkat sebuah cerita ini teman-teman ya. Ya, ceritanya adalah Kak Jojo mau mengungkap sebuah peristiwa penting ya, peristiwa penting di balik pertempuran antara Israel dan Filistin. Biasanya nih ya teman-teman semuanya tahunya yang paling disorot adalah Daud dan Goliat ya, betul ya teman-teman ya, pertempuran Israel dan Filistin. Biasanya yang terkenal adalah Daud dan Goliat. Tetapi ada fakta menarik Kak Jojo mau katakan bahwa di sini ada sebuah cerita di balik peristiwa itu, yaitu adalah peristiwa di mana Raja Saul mengalami sebuah iri hati, kedengkian terhadap Daud itu ya. Karena kenapa? Karena Raja Saul itu merasa iri karena Daud pinter sekali, Daud menang sekali melawan Goliat itu ya. Jadi semua orang-orang pada saat itu mengagung-agungkan Daud. Ya, kita lihat dulu ya di ceritanya, ada di 1 Samuel ya, 1 Samuel 6, 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Nah, kita akan bicara mengetahui cerita ini bahwa Raja Saul itu benar-benar iri. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Nah, di sini dikatakan bahwa Saul benci kepada Daud ini teman-teman ya. Ayat yang ke-6, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel. Jadi orang-orang yang ada di kota Israel saat itu, mereka keluar dan menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana. Jadi mereka merayakan kemenangan pertempuran itu. Meskipun mereka merayakan pertempuran itu atas nama kemenangan Raja Saul ya, karena di sini dikatakan mereka menyongsong Raja Saul. Tetapi pada akhirnya mereka mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, teman-teman tahu enggak beribu-ribu berlaksa-laksa musuh itu apa? Beribu-ribu ya kita tahu, ribuan musuh dikalahkan oleh Raja Saul, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Satu laksa itu adalah 10.000. Jadi kalau dikatakan beribu-ribu itu ya ribuan saja, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, artinya puluhan ribu. Dan semua orang pada saat itu mereka merayakan hal itu. Woi, Raja Saul memang mengalahkan ribuan musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Nah, akhirnya ayat yang ke-8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat ini. Nah, di situ Raja Saul bangkit amarahnya karena semua orang mengagung-agungkan Daud gitu kan. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribuan. Ya, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu saja.
Nah, akhir-akhirnya jabatan raja itu pun bisa-bisa jatuh kepada Daud. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Raja Saul pada saat itu. Akhirnya Raja Saul iri, Raja Saul benci kepada Daud. Ya, di balik itu ya teman-teman ya, konflik ini menarik karena apa? Ternyata konflik ini teman-teman adalah konflik dalam satu kubu. Padahal cerita utamanya di sini garis besarnya adalah Israel melawan Filistin, yaitu kerajaannya Raja Saul Israel melawan kerajaannya Goliat. Tetapi di balik itu ada sebuah konflik antara di dalam kerajaan Israel ini. Jadi mereka satu kubu, tetapi karena iri hati, karena dendam, jadi mereka ada tersulut konflik ini ya teman-teman ya. Nah, perasaan itu membuat Raja Saul itu ingin membunuh Daud. Meskipun kalau diperhitungkan Daud itu kan berperang, bisa mengalahkan berlaksa-laksa prajurit Filistin, prajurit musuh, itu kan juga untuk kemenangan Israel, ya kan? Tetapi Raja Saul tidak terima, iri teman-teman ya. Jadi hanya karena perasaan iri semuanya jadi kacau ini teman-teman. Nah, jadi setelah Raja Saul itu marah mendengar orang-orang semua perempuan-perempuan di kota itu mereka merayakan Daud keren, Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Akhirnya Raja Saul marah dan keesokan harinya diam-diam Raja Saul ingin membunuh, melemparkan tombak ke kepala Daud itu ya. Jadi pada saat itu Raja Saul, wah ini daripada dia si Daud ini resek di kerajaanku, nanti jabatan raja ini bisa-bisa turun, bisa-bisa diambil oleh Daud ini, bahaya ini, gawat. Akhirnya Raja Saul melemparkan tombak ke Daud. Tetapi karena Daud dilindungi oleh Tuhan, jadi dihindari oleh Daud. Set gitu kan, tidak kena teman-teman, nyaris kena, dan tombak itu pun sampai menancap ke tembok. Tetapi Daud tidak terkena tombak itu. Nah, di situ Raja Saul akhirnya, takut, apakah Daud ini dilindungi oleh Tuhan? Daud ini pasti dia pasti disertai oleh Tuhan. Jadi kok sampai tembakanku meleset seperti itu ya teman-teman. Nah, tetapi akhirnya dalam ketakutan Raja Saul itu dia berpikir, bagaimana caranya aku biar bisa Daud ini biar bisa menyingkir, biar aku bisa melenyapkan dari hidupku, biar tidak mengganggu. Akhirnya dia berpikir untuk menggunakan cara halus teman-teman, yaitu adalah mengangkat Daud menjadi kepala pasukan depan, supaya Daud ini kalau berperang dia cepat mati, supaya Daud ditaruh di posisi paling depan dan cepat mati. Seperti itu teman-teman, itu akal busuknya Raja Saul ya, seperti itu. Nah, tetapi sayangnya ini teman-teman, Daud ketika berperang, dia selalu menang, tidak pernah kalah ini. Dan itu membuat Raja Saul, waduh gagal maning, semua rencanaku kok gagal semua ya, benar-benar ini ya, si Daud ini benar-benar disertai Tuhan ini ya, benar-benar dilindungi, dia kok tidak bisa lenyap, dia tidak bisa mati gitu. Karena setiap perang dia selalu menang. Akhirnya tanpa dia emosi, si Raja Saul ini emosi dan sudah tidak mau diam-diam lagi. Dia kasih woro-woro langsung secara publik. Raja Saul ini mengatakan, aku ingin membunuh Daud. Dia mengajak semua pasukannya, banyak sekali pasukan, untuk membunuh Daud. Jadi diperintahkannya, pasukan-pasukanku, dia kan raja ini ya teman-teman ya. Jadi pasukannya ada banyak dan kalian semua harus membunuh Daud gitu ya. Nah, di situ akhirnya Daud mengerti karena kan diworo-woro, karena kan itu semuanya tahu seperti itu. Jadi Daud, waduh, apa salahku? Kenapa kok aku mau dibunuh? Akhirnya Daud melarikan diri karena dia tidak bisa. Dia karena banyak sekali pasukan Raja Saul ini ya, aku harus melarikan diri. Dia melarikan diri sampai singkat cerita ketika Daud dan orang-orangnya ya. Jadi Daud ini melarikan diri bersama teman-temannya, bersama orang-orangnya ini, dia sampai di kota yang bernama Kehila. Nah, di kota ini ternyata teman-teman ya,
pasukan musuh ya, pasukan musuh, bukan pasukannya Raja Saul, pasukan musuh yang dari Filistin tadi, mereka sedang bersiap menyerbu kota Kehila itu. Nah, apes banget kan ketika Daud ingin melarikan diri dari Raja Saul, dia melarikan diri ke kota Kehila, ternyata di sana ada perang. Jadi meskipun Kehila itu memang masih daerah di dalam Israel ya, jadi Daud lari ke Kehila, tetapi ternyata Kehila sedang diserang oleh Filistin. Jadi bingung kan, waduh lari ke sana, ada Raja Saul, aku mau dibunuh, lari ke sini ternyata ada perang. Jadi membuat si Daud ini kalang kabut, bingung ya. Si Daud ini banyak sekali problema, banyak sekali masalah seperti itu teman-teman. Nah, akhirnya si Daud itu berhasil menghalau pasukan Filistin yang menyerang kota Kehila itu, dikalahkan, diusir, dihalau. Jangan menyerang kota ini ya. Kita bisa ambil pelajaran dari Daud ini, meskipun dia sedang diburu oleh rajanya sendiri, tetapi dia tidak lupa tanggung jawabnya untuk melindungi negaranya Israel. Jadi dia tetap, meskipun aku dibenci rajaku, tetapi ketika ada musuh menyerang Israel, dia tetap melindungi. Dia tetap, ini daerahku, ini daerah kerajaanku yang dipimpin oleh rajaku, aku harus melindunginya juga. Jadi dihalau, semuanya ditebas habis sama Daud. Akhirnya Filistin melarikan diri, gagal ya untuk menyerang desa Kehila ini. Nah, karena adanya pertempuran itu, si Raja Saul, dia mengerti, oh ternyata ada pertempuran di desa Kehila, dan yang memenangkan adalah Daud. Akhirnya otomatis Raja Saul mengerti, oh berarti Daud sekarang ada di Kehila, dan Raja Saul ingin memburu lagi. Dia membawa pasukan-pasukannya, ayo sekarang kita menuju Kehila karena Daud ada di sana. Seperti itu teman-teman ya. Nah, mengetahui hal itu, si Daud, waduh, aku pasti disusul ini sama Raja Saul dan pasukannya, aku mau dibunuh. Aku harus melarikan diri lagi. Jadi dia lari lagi, sampai dia lari menuju Gunung Batu ya. Ada Gunung Batu di daerah Padang Gurun Maon. Tetapi ketika dia di Gunung Batu, Daud ini lari ke sana, ternyata dia sudah hampir dikepung oleh pasukan rajanya sendiri, Raja Saul itu. Waduh, bener-bener pusing banget kan teman-teman ya. Setelah melarikan diri, ternyata ada masalah. Masalah diselesaikan, larikan diri lagi, ternyata malah di situ ada pasukan-pasukan raja yang ingin membunuhnya. Waduh, bingung, aku pusing. Kalau menjadi Daud ya, seperti itu teman-teman. Nah, tetapi ketika Daud ini dikepung, dia menyuruh salah satu temannya untuk berikan pesan ini ke Raja Saul, suruh mereka mundur, karena katakan pada raja kalau negara kita ini sedang diserang. Jadi kalau kamu ngurusin saya saja, negara kita ini pasti hancur gitu. Akhirnya Filistin yang kembali menyerang Israel, menyerang daerah itu, dihalang oleh Raja Saul. Jadi Raja Saul dan pasukan-pasukannya tadi tidak jadi membunuh Daud. Tetapi dia, ya wes aku tak melindungi kerajaanku dulu, aku tak menyerang pasukan Filistin dulu. Jadi Raja Saul kembali untuk berperang melawan pasukan-pasukan Filistin ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya, pada kasus ini teman-teman, iri hati, rasa iri hati, dendam dari Raja Saul itu membuat hidupnya sendiri berantakan. Ya, secara tidak langsung ya, kita membuat hidup kita ini semakin penuh dengan masalah, semakin tidak tenang, semakin tidak nyaman kalau kita membiarkan iri hati dan dengki itu ada di dalam hati kita. Seperti ini tadi, andai kata Raja Saul tidak iri, andai kata Raja Saul tidak ingin membunuh si Daud, pasti kondisi di sana aman-aman saja, tentram-tentram saja. Dan ketika musuh Filistin menyerang, mereka akan dengan gampang, dengan cepat menghalau para pasukan Filistin. Tetapi karena ngurusin iri hatinya, ngurusin kedengkiannya, di situ menjadi berantakan. Raja Saul menyerang Daud, ternyata diserang sama Filistin. Akhirnya lari lagi ke sana, lari lagi ke sini. Semuanya jadi bingung, jadi nggak karu-karuan seperti itu teman-teman. Jadi berantakan semuanya ya. Andai kata dia tidak iri, semuanya pasti aman-aman saja teman-teman. Nah, akhirnya Daud itu ya yang aduh akhirnya aku aman. Raja Saul
tidak jadi membunuhku karena ada pasukan Filistin, karena ada pasukan negara lain yang sedang menyerang. Nah, akhirnya Daud lari lagi ke kubu-kubu gunung di En-Gedi ini teman-teman. Jadi di daerah En-Gedi itu ada kubu-kubu gunung. Nah, di situ dia bersembunyi ke sana. Dan tetapi ya, masalah tidak berhenti di situ. Ternyata Raja Saul mengerti bahwa si Daud itu lari ke kubu-kubu gunung itu. Akhirnya Raja Saul setelah mengalahkan Filistin, setelah berperang, mereka meskipun capek ya, kalau kita pikirkan mereka setelah berperang pastinya kan capek, pasti pegel ini kan, pasti ada yang terluka-terluka, tetapi karena iri hati dan sebagainya, dia tidak menghiraukan itu. Akhirnya habis capek-capek, aku tidak peduli, yang penting Daud harus tak bunuh gitu. Jadi dia tetap, kalau orang Jawa bilangnya belan-belani nih teman-teman ya, dia tetap memilih untuk ayo kita lanjutkan menyerang Daud ke kubu-kubu gunung di daerah En-Gedi ini. Nah, akhirnya Saul membawa 3.000 pasukan itu untuk mengejar Daud ke kubu-kubu gunung. Nah, tetapi sesampainya Saul di kubu-kubu gunung itu, dia melihat sebuah gua dan Raja Saul kebelet teman-teman. Raja Saul perutnya sakit, aduh, gitu kan, dia mules. Akhirnya Raja Saul bilang ke pasukannya, pasukan tunggu di sini, aku mau masuk ke gua itu, aku mau, perutku mules, perutku sakit, gitu kan. Akhirnya dia masuk sendirian, masuk ke dalam gua itu. Apesnya ternyata teman-teman, Daud dan orang-orangnya itu semuanya bersembunyi di situ. Nah, ketika akhirnya Raja Saul itu masuk sendirian dan dia karena perutnya mules, jadi dia buang air besar. Aduh, dia buang air besar di situ, dia nggak sadar bahwa di sekelilingnya itu adalah Daud dan pasukannya. Nah, di situ Daud dan pasukannya langsung gini. Temannya Daud bilang, wah, ini Raja Saul sendirian. Ayo, daripada kamu dibunuh, mendingan kamu bunuh sekarang Daud. Ini kesempatan kamu, ini artinya Tuhan menyerahkan Raja Saul ke tanganmu, gitu kan. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Ternyata Daud tidak ingin membunuh Raja Saul itu. Padahal kesempatan itu ada loh. Padahal kesempatan itu gampang sekali. Ketika dia sedang BAB, sedang buang air besar, si raja ini. Harusnya kan gampang sekali si Daud ini membunuhnya. Karena kan dia tidak sedang dalam kondisi sigap. Dia sedang bersantai gitu. Nah, tetapi si Daud ini cuma perlahan-lahan menghampiri jubahnya Raja Saul itu dan dipotong. Jadi jubahnya ini disobek sedikit gini teman-teman. Dan dia mengatakan bahwa rajaku, ini adalah bukti bahwa sebenarnya aku bisa membunuh engkau, tetapi aku tidak melakukannya, gitu kan. Jadi aku bisa menyobek jubahmu ini. Sebenarnya gampang untuk aku juga membunuhmu, tetapi karena Tuhan Yesus tidak mau ya kita memiliki rasa untuk saling membunuh sesama kita. Kita tidak ingin bahwa kita memiliki rasa balas dendam, terlebih kepada seorang rajanya. Jadi pada saat itu Daud, ini rajaku, aku nggak mau membunuh dia. Pada saat dia sedang omong-omong sama temannya, kamu bunuh aja lah, dia kan membunuh kamu. Enggak, ini rajaku, dia orang yang diurapi Tuhan, aku tak membunuhnya. Akhirnya Daud cuma mengambil jubahnya itu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Si Raja Saul ini berkata, apakah itu suaramu, wahai anakku Daud? Dia bilang seperti itu. Dan iya rajaku, ini adalah aku. Dan aku tidak ingin membunuh engkau. Akhirnya di situ Raja Saul menangis teman-teman. Dia menangis menyesal apa yang dilakukan. Nah, ternyata kau tidak ingin membunuhku. Dan ayolah sekarang aku menyesal. Dia sambil menangis mengatakan itu kepada Daud, maafkan aku dan mari aku akan pulang ke rumah dan membiarkanmu bebas. Aku tidak akan mengincar engkau lagi gitu. Si Daud bilang, ya rajaku, aku tolong biarkan aku melanjutkan perjalananku. Aku ingin hidupku tenang, tidak ingin dikejar-kejar oleh pasukan raja. Jadinya si Raja Saul ini pulang ke kerajaannya karena dia menyesal. Dan si Daud ini melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa
pada Kolose yang ketiga ayat 6, Kolose ketiga ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Jadi Daud ini dia merasa dia harus mengampuni Raja Saul supaya dia diampuni oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau jika ada dendam, harusnya kan si Daud ini punya dendam. Kalau dibiarkan, kalau dia mau, dia dendam sama Raja Saul yang pernah mencoba membunuhnya. Dia bisa membunuh tetapi dia tidak membunuh. Dia mau mengampuni Raja Saul ini. Dan akhirnya semuanya selesai dan baik gitu kan. Raja Saul pulang, Daud melanjutkan perjalanannya. Nah, teman-teman, tetapi ya sayangnya ya, ketika Daud berjalan lagi menuju Gurun Zif, ternyata ini teman-teman, si Raja Saul tadi yang katanya dia menyesal, yang katanya dia mau, ya udah aku tidak mau membunuh kamu. Ternyata dia masih tetap ingin membunuh si Daud ini. Dia masih belum menyesal, sungguh-sungguh menyesal. Dia masih ingin menjebak Daud. Dia mendirikan perkemahan ya, Raja Saul ini mendirikan perkemahan di Gurun Zif dan diketahui oleh si Daud. Ketika malam hari tiba mereka istirahat. Jadi Raja Saul dan pasukannya istirahat dan Raja Saul ini tertidur pada suatu kemah tersendiri yang yang spesial, yang khusus ya untuk raja itu. Dan di situ ketika Raja Saul tidur dengan pulas, di sampingnya ada tombak yang siap sebenarnya bisa digunakan untuk membunuh Raja Saul. Jadi Daud datang ke kemahnya itu secara diam-diam. Dia tahu ini Raja Saul sedang tertidur dan sebelahnya ada siap tombak yang siap untuk digunakan kalau mau membunuh Raja Saul itu oleh Daud. Jadi teman-teman Daud bilang, ini ada kesempatan lagi, dia masih ingin membunuhmu ternyata. Jadi kamu sekarang ini mumpung ada tombak, kamu sikat saja, kamu bunuh saja Daud. Tetapi yang dikatakan lagi sama Daud, aku ingin mengampuni dia, dia adalah rajaku. Dia adalah rajaku, dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi aku ingin mengampuni Raja Saul ini. Meskipun sudah gampang sekali aku membunuhnya saat ini. Nah, ketika Daud dan pasukannya berdebat seperti itu, Raja Saul ternyata mendengarkan. Dan dia bilang lagi, itukah suaramu, wahai anakku Daud? Lalu sang Daud menjawab, iya tuanku, ini aku. Dan sekali lagi aku tidak ingin membunuh engkau. Seperti itu. Akhirnya Raja Saul benar-benar pada saat itu menangis, benar-benar ingin meminta maaf kepada Daud ya teman-teman. Ya, karena Daud mengampuni dia meskipun berulang-ulang loh, meskipun padahal sudah pernah diampuni, tetapi dia ingin membunuh Daud lagi. Raja Saul sudah diampuni lagi oleh Daud, dia ingin tetap membunuh lagi, akhirnya seperti itu terus. Tetapi berkali-kali Daud memaafkan Raja Saul. Ya, sebab teman-teman, ada sebuah cerita ketika Petrus bertanya kepada kepada Tuhan Yesus, dia bertanya, Tuhan, berapa kalikah kita harus mengampuni orang lain? Apakah 7 kali? Nah, kalian pasti pernah dengar ya, apakah 7 kali? Petrus bertanya seperti itu. 7 kali teman-teman, 7 kali itu sudah sangat wow. Kita mengampuni orang yang melakukan kesalahan berulang-ulang selama 7 kali itu benar-benar wow, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang benar-benar harus kuat. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Tidak, kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Lah, itu berapa kali itu? Artinya Tuhan ingin kita selalu memaafkan orang lain yang menyesal, yang meminta maaf kepada kita, seperti itu. Sebab Bapa yang di surga juga memaafkan kita. Oleh sebab itu kita harus memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Seperti itu. Jadi karena Daud memaafkan, mengampuni ya, apa yang terjadi? Sudah, akhirnya Raja Saul ingin, ya sudah aku benar-benar menyesal, pulanglah bersamaku, aku tidak akan mengganggu engkau, aku akan merawat engkau di kerajaanku, mari pulang kembalilah lagi ke kerajaanku, seperti itu. Tetapi Daud ingin melanjutkan perjalanannya, sudah yang penting saya tidak usah diganggu, tidak usah diikuti lagi, sudah cukup tuanku, aku ingin berkelana, aku ingin melanjutkan perjalananku. Akhirnya Raja Saul pulang dan sudah tidak
tidak ada tidak ada itu lagi, tidak ada rasa dengki, rasa iri Raja Saul, karena pengampunan, rasa iri dengki yang begitu besar lama-lama bisa menghilang karena adanya pengampunan, teman-teman. Ya, itu adalah sebuah cerita dari dibalik peristiwa perangnya Israel dan Filistin. Nah, kita bisa mempelajari ya teman-teman, kalau kita mengampuni orang, itu pasti dia lama-lama juga akan menjadi orang yang baik terhadap kita. Jadi kita tidak boleh orang jahat kita balas dengan jahat, itu tidak boleh, karena nanti akan menyebabkan itu tadi, berantakan semuanya, jadi berantakan semuanya, jadi tidak karu-karuan, semakin sulit untuk menjalani kehidupan ini. Kehidupan ini juga tidak tenang, ada musuh, banyak musuh. Kalau kita mengampuni sesama kita, pasti kita aman-aman saja. Kenapa sih kita kok nggak mau mengampuni orang lain? Ya, apakah karena ego kita, karena kita harga diri kita, ya kan? Grundel, wah kayak misalkan kita ya, contoh ada teman kita gitu. Kalau Kak Jojo ini ya, kebetulan papanya Kak Jojo ini namanya Daud ini teman-teman. Ya kebetulan sekali. Jadi ketika Kak Jojo diolok-olok sama temennya Kak Jo, hei Daud gitu. Kalau Kak Jojo marah tak bales, oh kamu cak gepeng gitu. Saya bales kayak gitu. Ya akhirnya kita semua akhirnya semakin ada konflik terus, bertengkar terus gitu kan. Tetapi karena Kak Jojo mengampuni, sudah Kak Jojo nggak mau membalas itu, nggak mau membalas. Akhirnya ya sudah, semuanya lama-lama dia juga tidak akan mengolok-olok Kak Jo terus gitu ya, teman-teman ya. Itu kalau contoh sehari-hari. Kalau kita gerundel sombong, wah aku iki anaknya papaku iki ngawur, kamu iki sopong. Wani-wani ini galak gara-gara karo aku. Kamu gak ngerti aku anaknya sopo gitu kan. Dia merasa harga diriku diinjak-injak, aku nggak mau, aku harus balas gitu. Aku anaknya polisi, tak kandakno papaku kamu ya, tak kandakno mamaku ya, aku anaknya Pak Lurah, aku anaknya gitu dan sebagainya, bla bla bla, banyak sekali. Itu membuat kita semakin, kesombongan kita ini semakin tinggi, semakin tidak tenang pula hidup kita, semakin berantakan juga, tidak ada kedamaian dalam hidup kita, musuh kita jadi banyak. Kak Jojo tidak suka itu. Kenapa Kak Jojo mengangkat tema mengampuni? Karena Kak Jojo paling suka kalau anak-anak Tuhan, teman-teman semuanya itu punya rasa untuk mengampuni sesama, mengampuni teman-teman kita. Mungkin ada yang nakal, ada yang tidak, sifatnya tidak cocok sama aku. Kak Jojo ini loh, dia ini banyak tingkahnya, suka lari-lari, aku kan terganggu. Ya kita semuanya harus mengampuni, nggak boleh kita balas, oh tak senggol pisan kalau dia nyenggol. Nggak boleh, kita harus selalu mengampuni. Dan karena kita harus tahu ya, karena kita tidak pernah tahu teman-teman background apa, kita tidak pernah tahu kenapa dia seperti itu, teman kita seperti itu, mungkin ada sebuah cerita di balik itu. Jadi kita ini harus selalu sabar dan selalu mengampuni. Seperti itu ya teman-teman. Nah di sini kalau kita ngomongin harga diri Tuhan Yesus saja, pada waktu malam sebelum dia disalibkan, Tuhan hanya dihargai 30 keping perak saja sama Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dia menerima uang itu 30 keping perak dan menyerahkan Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus ada di sana, seperti itu. 30 keping perak itu teman-teman, jika digantikan seperti saat ini ya adalah sekitar 250.000 saja. Cuma 250.000 nyawa Tuhan Yesus diserahkan, seperti itu teman-teman. Lah kita ini juga siapa? Tuhan kita saja, meskipun dia Tuhan yang tidak bercacat celah, tetapi dia rendah hati, dia ingin tetap mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Dia tidak marah, jangan. Dia tidak marah ketika dia jalan, disalibkan di Via Dolorosa, di Jalan Dolorosa, dia diludahi, dia dipukul, ditampar oleh orang-orang di situ. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tetap berjalan. Tuhan tidak, titenono yo. Aku tak balas kamu yo, tak balas, tak celuk bapakku, gini tak balas kau wabe kamu, lo hangus kamu semua tak bakar yo. Tuhan tidak melakukan seperti itu. Tuhan terus mengampuni, malahan Tuhan terus berdoa, ampuni mereka semua. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di akhir dari cerita ini teman-teman, Kak Jojo ingin sampaikan bahwa pesannya adalah kalau kita bisa mengampuni sesama kita, percayalah hidup kita pasti akan damai. Hidup kita pasti akan
bahagia, hubungan dengan teman-teman harmonis. Siapa sih yang nggak pengen punya banyak teman? Semuanya pasti pengen punya banyak teman ya kan? Temannya banyak, aku berteman sama dia, semuanya baik sama aku. Karena kita harus terus-terusan mengampuni, karena orang lain, manusia itu tetap pasti akan melakukan kesalahan. Dan kita harus selalu mengampuni teman-teman ya. Jadi semuanya harus mengampuni. Oke. Nah, di sini Kak Jojo ada ayat penutup, yaitu pada Matius 6 ayat 14 sampai yang ke-15. Matius 6 ayat yang ke-14 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ya, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Setiap orang punya kesalahan, kita juga pernah punya kesalahan. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, maka Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan kita. Jadi kita harus selalu mengampuni sesama kita supaya Tuhan Yesus mengampuni kita juga. Amin. Adik-adik, teman-teman semuanya siap untuk selalu mengampuni, siap untuk menghilangkan rasa iri hati dan dendam dengki harus dihilangkan. Semuanya harus mengampuni ya teman-teman semuanya ya. Oke, mari teman-teman, semoga cerita ini bisa membuat teman-teman semuanya terinspirasi. Aku ingin mengampuni orang lain, aku ingin seperti Daud ini teman-teman ya, diberkati dan hidupnya jadi tenang karena mengampuni. Seperti itu teman-teman ya. Mari kita berdoa untuk menutup firman ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan berbicara tentang pengampunan. Kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ingin Tuhan selalu mengampuni, ingin mengampuni teman-teman kami yang lain, ingin mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami Tuhan. Supaya Tuhan Yesus, hidup kami sendiri pun bisa tenang dan diampuni kesalahan-kesalahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami masih bisa melakukan ibadah ini Tuhan, masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, tolong berkati kami semuanya yang mendengarkan firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sungguh memberkati hidup kita semua, bukan? Iya Kak, sangat memberkati. Nah, untuk mengamini firman tadi, marilah kita pujikan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Adik-adik, kita telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini.
Sampai Sampai jumpa jumpa minggu minggu depan. depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, luar biasa sekali bukan? Bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian bisa subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa, kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.